Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Iki dikai carane wong dadi wali ya apa? Iki carane. Nah, jadi kita itu harus punya cita-cita ya apa carane kepingin dadi wali. Jadi carane dadi wali kudu sampean nyekel tasbih misalnya tirakat oh iku kari iku terakhir itu. Nah, misalnya poso muti 40 dina oh iku sik engko iku kari iku sik. Nah, caranya dadi wali dasarnya ini. Pertama untuk cara kamu jadi wali min auliyaillah adalah ini caranya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya maftaratu alaih. Tidak ada sesuatu yang digunakan oleh hambaku untuk mendekat kepada aku yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri dengan hal-hal yang aku wajibkan. Paham sampean? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sing paling tak senengi, yang paling aku cintai seseorang ketika dia kepingin mendekat kepada aku adalah dia mendekat kepada aku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita apa? Salat misalnya. Lek kepingin cedek dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbagus salatnya kita. Biasanya salatnya bolong-bolong, istiqomah salatnya sampai bolong. Alhamdulillah salatnya tidak tahu bolong, ditambahi salat berjamaah. Salat berjamaah ya alhamdulillah wis tambahi salat berjamaah di masjid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sudah diwajibkan. Allah mewajibkan apa? Allah mewajibkan puasa misalnya Ramadan. Sampai Ramadan ojo sampai bolong. Allah mewajibkan zakat, ya jangan sampai kamu tidak bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bakti sama kedua orang tua. Ya, kamu harus bakti sama kedua orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk silaturahim, untuk menyambung silaturahim. Harus kita untuk silaturahim, mendekat kepada Allah dengan hal-hal yang sudah Allah wajibkan. Sing wajib-wajib dhisik ae. Tinggalkan yang haram-haram dulu. Minum khamr misalnya jangan dilakukan. Berjudi misalnya jangan lakukan. Narkoba misalnya jangan dimakan. Ya, berzina naudzubillah min dzalik. Melihat gambar-gambar yang enggak bagus misalnya jangan sampai dikerjakan. Sing haram-haram lakukan dulu. Apa hindarkan dulu. Yang wajib-wajib dilaksanakan semua. Ahabba ilayya mimma tarattu alaih wa la yazalu abdi. Kalau sudah yang wajib-wajib semua sudah, sing wajib-wajib kabeh mari. Salat alhamdulillah wis jangkep 5 waktu. Puasa Ramadan 30 hari nutup. Zakat alhamdulillah lebih-lebih. Haji insyaallah iso haji. Wis semua yang diwajibkan nutup. Yang haram-haram dijauhi semuanya. Khamr, narkoba misalnya ya, zina, judi, wis ndak ngerasani wong wis ndak. Terus apa? Ini hambaku kata Allah, sik kepingin nyedek nang aku. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Masih dia ini kepingin mendekat kepada aku, kepingin mendekat kepada aku. Dengan apa? Bin nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah. Tapi yang sunnahnya sama dengan yang wajib. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kepingin mendekat kepada Allah, sholatnya diperbagus. Wis mari kepingin tambahi sholat sunnah. Ono qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat qiyamul lail, tahajud, ada sholat witir. Tambahi kabeh. Tapi iku sing wajibe wis mari. Aja engko sing wajibe durung jangkep tapi ngelangka nang sunnah, gak mungkin oleh ganjaran wis. Subuhne ketinggalan tapi tahajud, wis keliru iku. Subuhne jam 5:30 misalnya ya. Alhamdulillah saya istiqomah tahajud setiap hari 20 rakaat misalnya ya. Bengi aku tangi jam 2. Subuh jam piro? Subuhne jam 6:30 misalnya. Lho wis kira dadi wali sampean.
Ya, iki sing wajib iki sih ngenano dhisik. Ya. Alhamdulillah saya sodako, ben Jumat aku sodako nasi bungkus, sodako ini alhamdulillah. Zakat ya apa? Zakat itu urung le zakat. Dos keliru, zakat dhisik baru sampean sodako. Ya, alhamdulillah lek sodako masya Allah, lek pengajian gawe suguhan masya Allah misalnya ya, lek tibaan jamuane masya Allah misalnya. Sodako Jumat iki sodako, lek ono wong butuh sodako. Tapi utangnya nggak tahu bayar. Tapi utang nggak tahu bayar, keliru. Utang iki wajib, sodako iki sunnah. Saya kira dadi wali sampean. Lek sampean diutang nggak bayar, sodako banter saya kira dadi wali. Nah, baru kemudian yang sunnah. Misalnya, sing haram dilakoni misalnya. Ya, haji umroh masya Allah bentahun iso ping 3 ping 4 umroh. Nah, tapi judi tetep ae, malah umroh teko duit judi misalnya. Ya. Tapi tetep ngombe khamr tetep misalnya lo wis gak kira wis ndak mungkin dadi wali kaya ngene iki. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, ini orang hamba ini kepingin mendekat pada Allah. Sing wajib-wajib dilakoni kabeh. Sing haram-haram dijauhi semuanya. Setelah itu tambahi yang sunnah. Salat sunnah tambahi, duhai dilakoni, witire dilakoni, sodako tambahi iki. Terus ditambahi sampai derajat hatta uhibbahu, sampai aku Allah cinta sama orang itu. Bisa sampai kepingin dicintai sama Allah, yang wajib kerjakan tambahi baru yang sunnah. Iling-ilingan iki ya, sing wajib wajib dulu baru tambahi yang sunnah. Sampai derajat hatta uhibbahu, sampai aku Allah cinta kepada dia. Terus kalau sudah Allah cinta sama kita gimana? Fa idza ahbabtuhu. Ini balasannya. Kalau sudah aku cinta sama orang itu, kasarannya wis dadi wali wong iki. Orang itu kalau sudah dicintai sama Allah itu wis mencapai derajat kewalian. Kalau sudah aku cintai kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yusmi'u bih. Aku Allah menjadi pendengarannya orang itu. Aku Allah menjadi pandangannya orang itu. Aku Allah menjadi tangannya dia. Allah menjadi kakinya dia. Maksudnya apa? Ada 2 makna kata ulama di sini. Sebagian malah bagi jadi 3. Apa maknanya? Makna yang pertama, annahu mahfud. Beliau itu dijaga. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, Allah sudah cinta sama dia. Nah, tentunya setelah tadi itu, ya, ngelakoni sing wajib wis mari, sunnah wis mari. Kalau sudah orang itu dicintai sama Allah, semuanya mahfud, dijaga. Pandangannya dia dijaga sama Allah, gak sampai ndelok sing haram. Tangannya dia dijaga, gak sampai ngambil barang yang haram. Telinganya dia dijaga, gak sampai mendengar barang-barang sing haram. Kalaupun sampai kebabas, kalaupun sampai kelupaan melihat yang haram, langsung diingatkan sama Allah, ditegur, mendapatkan kafarah. Langsung sudah. Nah, kenapa? Wis pandangannya dia, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah, gak sampai ndelok sing haram. Ndak sampai mendengar yang haram. Ndak sampai ngucap barang sing haram. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mahfud, bukan maksum. Lek nabi iku maksum. Nabi ndak mungkin sudah. Lek nabi gak mungkin berbuat dosa, ndak mungkin. Nabi SAW ya, Rasulullah SAW dan semua para nabi yang lain itu maksum. Maksum itu tidak mungkin melaksanakan yang haram. Jadi gak ono nabi goro, ndak mungkin sudah. Ya, nabi kok misalnya beliau melihat perempuan yang bukan mahramnya misalnya, ndak mungkin sudah. Tapi kalau wali min auliyaillah mungkin, tapi langsung diberikan kafarah sama Allah. Jadi mungkin melihat sing nggak tepat, tapi langsung dikasih balasan untuk menghapus dosanya.
Nah, itu kalau wali. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, aku Allah menjadi pendengarannya dia, menjadi penglihatannya dia adalah apa yang dia lihat itu akan menjadi apa yang Allah lihat. Apa yang dia pegang itu seperti dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika misalnya ada seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah misalnya, melihat satu orang, kok wong iki misalnya khidmat, bantu, kemudian nyeneng no, sampai si wali ini seneng sama orang ini, itu Allah seneng sama orang itu. Kenapa? Pandangannya dia menjadi pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kok ada misalnya orang gosida, suaranya enak misalnya, ya, gosida depannya seorang yang soleh, orang wali, dicintai sama Allah, dirungokno, seneng sing orang ini, ya, itu Allah seneng sama orang itu. Kok ada misalnya barang misalnya, ya, ada satu barang misalnya, makanya iki ngambil dalil juga orang untuk ngambil barokah, dipegang sama orang itu, ya, dituani misalnya, ya, dipegang. Loh itu ridho, si wali ini ridho sama barang ini, maka Allah juga ridho sama barang itu. Ketika dia berjalan misalnya satu jalan, kemudian di jalan itu dia senang, maka Allah juga senang sama jalan itu. Di pandangannya dia jadi pandangannya Allah. Begitu juga sebaliknya, ini sing bahaya. Ketika berbuat sesuatu sing gak tepat misalnya, sampai si wali ini gak seneng, kok ngene? Sampai si wali ndak seneng, maka Allah juga ndak seneng sama itu. Ketika dia ngomong sesuatu, ada orang ngomong, diilokno misalnya, ya, dicaci, dimaki, kok sampai menyakiti hatinya orang ini, Allah juga sakit, ya, Allah juga merasa gak seneng sama orang. Ini hati-hati. Nah, sama orang yang soleh itu hati-hati. Bukan malati, ya, malati duduk kucing ini, ya. Tapi apa? Menjaga jangan sampai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala.